Halo, Halo. selamat datang kembali di Ruang Obrol. Ya, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Hari ini kita akan ngobrolin film autobiografi. Ini film yang aku aslinya nggak mau nonton ini. Iya. Aslinya aku nggak mau nonton, takut ya. Ini film udah tayang di JAV by the way, sebelum tayang reguler ini. Betul. Udah tayang Film di ini JAV. sempat tayang di JAV akhir tahun 2022 kemarin ya, 2022. sebelum akhirnya tayang di bioskop. Ya pas tayang di bioskop itu aku lupa sutradaranya atau apa distributornya itu sampai bilang kalau pengen nonton segera nonton karena ini bioskopnya yang nayangin cuma dikit dan kemungkinan besar sehari turun. Iya, dan mereka mereka tuh punya kepentingan untuk itu juga, teman-teman, untuk muterin film di kota-kota lain. Jadi mereka juga ya menekan itulah. Makanya tapi untungnya di Jogja at least sampai video ini dirilis itu kayaknya masih udah nggak ada deh. Tapi semingguan. Iya. Kita nontonnya tuh udah nyari seminggu ya. Iya. Dan ini juga review. Yang nonton dikit tuh. Iya. Dan ini bukan bisa dibilang ini review yang agak terlambat karena kita nontonnya minggu. Bukan agak. Ya, makanya aku bilang bukan agak terlambat, memang terlambat. Kita nontonnya seminggu yang lalu dan setelah kita menonton, Mas Daris juga nih agak cukup sangat terganggu kayak gitu, dan dia nggak pengen ngebahas. Aku juga belum ada keinginan membahas, tapi ketika sampai ke rumah ya teman-teman, aku tuh ngerenung soal pesan film ini dan aku ngerasa agak ngeri juga ya gitu. Jadi memang ya karena concern itulah kemudian aku mengontak Daris untuk kemudian ya udah kita bikin konten ini aja. Rilisnya nanti nggak apa-apa, setidaknya video review ini nanti bisa rilis untuk memotivasi teman-teman nonton kalau misalnya dia rilis di OTT. At least Gitu. memang kalau aku memang jujur nggak mau ngebahas ya karena se-disturbing itu buatku. Cukup disturbing filmnya. Disturbing itu buatku karena film ini tuh memang mengganggu banyak orang sih. Oke. Kenapa mengganggu? Mari Iya. kita bahas. Nah, jadi filmnya ini judulnya seperti yang kami bilang di awal, judulnya autobiografi. Autobiografi ini berkisah. Aku jujur ngelihat posternya aku kira film bunuh-bunuhan. Oh bukan. Iya, Serius. iya. Makanya aku nggak mau nonton awalnya gara-gara itu. Salah paham. Film autobiografi ini bercerita seorang purnawira jenderal yang namanya Pak Purna. Kurang ajar banget. Yang bernama Pak Purna. Dan kehidupannya di rumahnya dia saat Di pensiun Bojonegoro. latarnya di Bojonegoro ya, bersama Malah filmnya belum tayang di Bojonegoro. ya, bersama apa? Rakib, yaitu istilahnya ya orang yang ditugaskan Pembantu. untuk menjaga rumahnya lah. Pembantunya lah, Pembantunya kayak gitu. Nah, Bapak Purna ini mau mau nyalon bupati. betul. Jadi dia pulang itu dalam rangka emang mempersiapkan kampanye, memasang spanduk dan lain sebagainya. Betul. Kayak gitu. Nah, Rakib ini disuruh nemenin lah. Nah, yang kita nggak tahu itu kan kemudian kalau diceritakan kalau keluarganya Rakib itu turun temurun adalah pembantunya Pak Jenderal. Jadi kakeknya itu adalah pembantunya kakeknya. Bapaknya Bapak Jenderal, bapaknya Rakib itu adalah pembantunya Pak Jenderal itu. Jadi kakaknya Rakib entah bagaimana di Singapura nggak pernah Iya. pulang. Ini lah ya teman-teman, tipe relasi yang aku pikir buat kita di Indonesia cukup familiar ya seperti ini. Jadi buat orang-orang yang berpunya, kemudian punya ART yang turun-menurun, membantu keluarga, menjaga rumah segala macam. Kita sudah familiar lah dengan relasi. Dan poin dari film ini, selain concern yang nanti akan kita bicarakan, ya filmnya soal relasi hubungan antara majikan dan ART itu tadi. Majikan dan ART walaupun kenapa judulnya itu biografi? Karena emang ini tuh kita ngelihat bisa dibelah dua sih, autobiografinya Pak Jenderal dan autobiografinya Rakib. Karena banyak sudut filmnya itu dari sudut orang pertama. Betul. Jadi kita ngelihat jenderalnya lagi jalan dari belakang, atau kita ngelihat dari sudut pandang Rakib, atau dari belakangnya Rakib. Jadi emang bener-bener desain pengambilan gambarnya tuh nggak nyaman. Iya, kita mulai bahas dari sinematografi dulu ya. Dari sinematografinya memang agak tipikal kayak film-film festival ya. Bukan agak ya memang. Emang iya. Buatku masih agak karena menurutku
masih ada pace. Kalau pacing film festival kan sinematografinya memang shotnya stay lama dan pelan. Ini juga seperti itu, tapi shotnya nggak sepanjang itu. Kalau mau membandingkan, aku akan membandingkan shot panjang itu kayak di filmnya Istirahat Kata-Kata yang soal Wiji Tukul itu kan shotnya panjang banget dan capek lama. nontonnya. Ini nggak begitu capek. Kalau ini nggak begitu capek, tidak sepanjang itu dan banyak hal yang terjadi ya di shotnya itu, banyak hal yang terjadi, jadi tidak berasa lambat. Cukup cukup memanjakan mata. Shotnya enak dilihat dan emang terlihat well made. Gambarnya indah. Oke. Kalau kata temanku sih karena kebanyakan duitnya lari ke sana. Baik. Kebanyakan duitnya lari Iya, ke sana. Temanku kan nonton itunya, nonton apa namanya? Behind the scene. Behind the scene-nya. Jadi memang sangat bisa dipahami bagaimana secara visual filmnya itu sangat indah. Indah ukuran film kayak gini ya. Yeah. Sinematografinya indah banget. Naskahnya itu simple. Ceritanya sebenarnya ya teman-teman cukup sederhana, nggak ada twist yang gimana-gimana. Tapi emang temanya itu sangat dekat dengan kehidupan orang Indonesia. Apalagi bagi teman-teman di sini yang paham gimana kehidupan seorang seorang purnawirawan. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh tadi dari sempat mention dia cukup terganggu soal filmnya. Coba jelaskan kenapa kamu terganggu? Mungkin aku lompat ya, aku lompat agak jauh. Jadi film ini tuh kan menunjukkan bagaimana si Bapak Jenderal itu pengen mengimprint dirinya ke rakyat. Ketika orang ayah itu kan ingin punya penerus. Penerus itu kan bukan hanya ngomongin soal yang akan mewarisi harta, tapi mewarisi idealisnya kita. Nah, Bapak Jenderal ini memang nggak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan semua, makanya dia melihat rakyat itu sebagai chance-nya untuk nah ini bisa ku grooming nih. Iya, bisa aku bentuk. Nah, melihat bagaimana Pak Jenderal itu nge-grooming rakyat itu nggak nyaman, nggak enak. Karena beneran bukan hit home ya, tapi ada banyak orang yang seperti kayak gini. Bagaimana orang itu dipaksakan untuk sesuai idealismenya dia dan karena apalagi ini kan bukan anak ya, dia itu kan pembantu. Iya. Dia tuh lebih nggak punya kuasa apa-apa untuk menolak, untuk dan itu wajar bagi seorang Pak Purna untuk punya wibawa seperti itu karena dia memang seorang purnawirawan jenderal. Dan ngelihat bagaimana pelan-pelan sedikit-sedikit rakyat itu terlena dengan buayanya. Bagaimana kalau kamu tuh manut aku tuh kamu nanti akan punya kekuasaan sampai taraf tertentu. Nah, itu juga yang kemudian sangat gak enak. Nah, itu teman-teman ini gak nyaman, bukan gak enak, gak nyaman dilihat. Ini yang kemudian membuatku jadi punya concern untuk membahas film ini karena film ini mau cerita ke kita bahwa yang namanya kuasa itu tuh candu. Iya. Candu yang memabukkan. Dan akhirnya kan aku pikir ini bisa jadi jawaban kan kenapa kemudian orang-orang yang punya kekuasaan itu kok pengen menjaga kekuasaannya selama mungkin gitu. Karena memang dari film ini tunjukkan bahwa kekuasaan itu nikmat. Ya. Itu terpancar dari gimana Rakib itu si Rakib ini di grooming dari bahasa dari itu di grooming oleh Pak Jenderal. Rakib itu tuh yang ibaratnya dari strata sosial dari kalangan ART cuma bisa sendiko dawuh manut aja sama majikannya. Kemudian di usia yang udah dewasa ya bisa dibilang ya 17-18 ya remaja mau ke dewasa gitu lah. Itu kemudian dia di grooming oleh Pak Jenderal untuk kemudian punya kuasa dan terlihat jelas di film itu Rakib itu tuh keenakan. Tapi kemudian ketika dia kekuasaan itu kan punya konsekuensi. Kemudian dia menghadapi konsekuensi kekuasaan itu dia nggak siap karena memang dia tidak dipersiapkan untuk itu. Betul. Dia tuh langsung jrut gitu langsung naik dari A ke F ke J lah. Harusnya kita B C D. Makanya ketika dia menghadapi konsekuensi dari kekuasaan itu, dia mau lari. Sedangkan jenderalnya dia tidak boleh dibantah. Iya betul. Dan kalau ngomongin soal Pak Purna ya, soal dia yang tidak mau dibantah, dia juga di film ini ditampilkan sebagai seorang sosok yang selalu ingin menjaga ya harga dirinya lah. Marwahnya dia itu terbukti dari banyak dari terutama titik beratnya memang dari poster caleg ini dirusak dan gimana kemudian dia menghadapi seorang remaja yang
melakukan vandalisme, merusak posternya itu. Ya itu bukan hal yang sepele ya aku mau bilang. Tapi maksudku apa yang Pak Jenderal lakukan ke orang yang melakukan perusakan terhadap poster kampanye itu tuh kelewat batas. Sekali lagi itulah terlenanya kita terhadap kekuasaan. Beberapa ulama kan pernah ngomong ya, hal-hal yang membahayakan itu kan harta, tahta, sama wanita. Aku aku tidak sepakat dengan wanita ya. Aku sepakatnya itu emang harta, tahta sama seksual urge ya, nafsu. Tapi kalau nggak gitu kan rimanya nggak dapet. Oke. Tahta kekuasaan itu kan memang, dan ini tidak cuman ngomongin soal betapa kamu punya jabatan, tapi ketika kamu punya kuasa atas seseorang, hal itu akan melenakan bagaimana, termasuk kekuasaan suami atas istri, kekuasaan bapak terhadap anak. Betul. Nah ini tuh diamplify 100 kali lebih serem karena kekuasaan mantan jenderal terhadap ya aku nggak boleh diapa-apain. Karena aku pernah punya kekuasaan seperti itu. Itu apa ya? Post power syndrome ya. Aku nggak bisa bilang post power syndrome. Aku nggak bisa sepakat kalau mau post power syndrome karena menurutku walaupun ini adalah orang pos jabatan tapi nggak post power. Iya, dia salah sih mungkin. Post power syndrome itu kan ketika kamu tuh masih pengen, maksud gue gini, masih pengen berkuasa tapi tidak punya akses kekuasaan. Tapi dia masih punya akses ya. Nih Pak Purnawirawan Jenderal ini masih punya kuasa. Buktinya apa? Di salah satu adegan film dia masih bisa ngomando resimen yang ada di kota itu kok. Dan kalau terlihat kok bagaimana resimennya orang-orang yang diundang makan malam itu sebenarnya enggan. Iya. Ya, tapi tidak punya pilihan untuk ya, teman-teman pasti paham lah, seorang purnawirawan udah pensiun, yang pensiun kan dia harusnya nggak punya kendali komando atau apapun ya, nggak cuma mungkin di tentara atau di tempat lain, tapi juga maksudku di organisasi biasa pun namanya pensiun ya udah. Tapi gimana Jo ya, hal kayak gitu kan umum. Bagaimana di partai-partai politik itu pendiri masih punya kekuasaan seberapa besar. Betul, dan itu dekat lagi yang kehidupan orang Indonesia. Seram ya, seram bagaimana. Tapi untungnya tekanan filmnya bukan di sini. Tekanan filmnya itu adalah kritik minimal untuk relasi kuasa yang berlebihan di Indonesia ya. Tapi tekanan filmnya ada di bagaimana kekuasaan itu bisa sangat melenakan. Betul. Jadi film ini tuh memang dengan berhasil mengatakan bahwa ada konsekuensi dari hal-hal yang langgeng seperti ini. Dia nggak bilang hal itu buruk karena gini-gini, nggak. Dia nggak telling, dia showing. Kamu kalau sadar cara jalan Rakib di awal film, dia tuh bungkuk ketika udah dikasih baju sirsan, dia tuh agak tegak. Dan di ending film dia udah kayak jalannya kayak betul banget. Perubahan yang sangat subtil ya. Cara jalan Rakib. Betul. Caranya Rakib itu kan digambarkan seorang pecundang ya. Ya pecundang dalam artian bukan karena memang nggak bisa apa-apa, tapi kondisinya emang seperti itu. Iya memang bukan orang punya privilege, lahir di keluarga miskin, hidup sebagai ART seorang jenderal, pasti kan dia ya bersyukur nerimo wae lah ngono kuwi. Ketika dia diangkat dikit itu dia mulai sedikit banyak terlena. Bagaimana dia memperlakukan teman dan lain sebagainya. Terus di ending itu menunjukkan bahwa sedikit banyak yang dilakuin jenderal itu groomingnya berhasil. Sedikit banyak. Dia berhasil meninggalkan legasi. Dari segi wibawa, iya. Dari segi memperlakukan, iya. Dan ultimate payoff-nya menurutku semua ada di adegan akhir di mana si Rakib akhirnya bisa memburu si jenderal. Walaupun itu sloppy. Kalau teman-teman yang udah nonton, upayanya si Rakib untuk menembak si jenderal itu sloppy, tapi itu kan taktik berburu yang diajarin oleh si jenderal itu sendiri. Dan ketika jenderalnya itu dia itu tidak menghindar dari apa-apa, dia ngasih pelajaran terakhir buat Rakib, hadapi dari depan, jangan lari. Itu adalah upaya jenderal untuk meninggalkan imprint dirinya, dan itu berhasil. Dia berhasil mendapatkan pewaris. Sekali lagi ya teman-teman, ya itu kok serem ya film kayak gitu. Iya, sekali lagi motivasinya jenderal kayak gini tuh bukan tanpa alasan kayak gitu. Beliau itu tuh memang dijelaskan lewat dialognya anaknya dia ya, yang perempuan, dijelaskan bahwa dia tuh memang pengen punya anak laki-laki. Kayak gitu ya, pengen berinteraksi kayak man to man lah seperti itu. Karena emang relasi kuasa itu kan umumnya di cowok ya, jarang cewek. Di kita ya, di Indonesia terutama ini. Makanya
Jojo tuh seneng banget film-film kayak gini, betul, ngomongin relasi kuasa. Iya, aku Kayak cukup seneng. penyalin Nah. cahaya. Kalau aku cukup nggak nyaman sih. Cukup nggak nyaman. Jadi ya, aku tadi tuh aku nggak pengen ngomong banyak, tapi ujung-ujungnya ngomong banyak juga anjir. Tapi anu sih teman-teman, apa ya, film ini tuh memang film yang layak banget lah ditonton. Iya, karena well made. Well crafted lah ya, well crafted, dan ibaratnya apa ya, mungkin teman-teman itu kalian tuh nggak mau ngomongin, nggak mau atau jarang ngobrolin film ini, tapi begitu nonton film ini kayak disentil kayak, ini ada loh di sekitar kita kayak gitu, kayak gitu, sepanjang film tuh kayak anjir. Jadi kalau nanti emang ada kesempatan, kalau bisa tonton. Filmnya cukup pelan. Jadi memang Cukup pelan untuk standar film Indonesia yang populer. Tapi memang agak disiapin lah mentalnya nontonin itu. Bisa terganggu beneran sih. Mungkin aku agak lebay ya, tapi memang nyatanya begitu. Iya. Dan film ini aktingnya luar biasa sih. Film ini benar-benar bertumbuh pada akting dua pemeran utamanya dan syukurlah berhasil memaksimalkan potensinya. Sutradaranya good job. Kemal, siapa namanya aku lupa sutradaranya itu. Film ini memang lewat sinematografi, tidak hanya dengan ceritanya ya, dengan sinematografi itu memang berhasil menyampaikan kengerian sebagai konsekuensi dari relasi kuasa tersebut. Jadi memang film ini aku tahu banget, aku agak nggak berani nih ngomongnya. Jangan, kalau nggak berani jangan. Nggak berani, jangan. Aku paham banget film ini tuh maksudnya nyentil apa. Karena dari tadi kita terus berulang ngomong prakteknya di Indonesia itu sangat lazim. Aku takut kita diciduk. Dan sangat dekat, dan film ini tuh mencoba menyentil itu supaya kita sadar kayak gitu. Ya sadarnya kalau buatku pribadi, si DS sadar bahwa yang namanya jabatan itu ya kalau sudah, ya sudah. Kuasa sih, kuasa. Terhadap siapapun ya, nggak cuma jabatan, ayah terhadap anak, suami terhadap istri, atasan terhadap bawahan. Dan satu lagi, kuasa dari orang yang membantu ke orang yang dibantu. Iya, itu juga. Semua relasi kuasa itu melenakan. Jangan sampai kita terlena terhadap itu. Iya. Pesannya itu sih. Jadi pesannya terlepas dari apa yang sebenarnya mau disentil oleh filmmaker film ini, Kalau buat kita kami nangkapnya begitu. pesannya adalah yaitu tadi. Kita berusaha nangkap itu nanti. Pesannya adalah ya, kalau ngomongin soal jabatan kuasa, kalau sudah, ya sudah. Oke, Jadi itu aja. Itu aja. Kalau nanti filmnya udah ada di OTT, langsung aja tonton teman-teman, share ke yang lain karena film ini memang. Kalau video ini tayang filmnya masih ada, Iya. ya semoga. Baik. Nggak yakin sih. Aku juga nggak yakin. Ya nantilah kalau ada di OTT, kalian silakan nonton itu di OTT. Rekomendasiin ke teman-teman, ini film yang sangat bagus. Thank you. Oke, sampai jumpa lagi, dadah.